Tuhan, sungguh kami harus bersyukur karena semua yang Kau berikan pada kami semuanya baik. Engkau juga menghiasi hidup kami. Engkau merancangkan masa depan kami. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita ungkapkan rasa syukur kita secara serentak. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk Perduki Chapter Selatan 2 di mana kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pekerjaan, atas usaha. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk segala berkat, rahmat, dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Mari terus kita puji Tuhan, terus kita nyatakan Allah itu baik. Memang betul Allah itu baik, selalu setia, kasih-Nya tak pernah berhenti kepada kita.
Sungguh kita punya Allah yang maha baik. Hanya perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau Tuhan bentuk kita. Kita mau Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita bisa mengikuti teladan Yesus dan kita bisa seperti Yesus. Bukalah hati kita. Bukalah hati kita untuk boleh Tuhan Yesus datang di hati kita, sehingga kita tahu Tuhan merencanakan hal yang baik bagi kita, karena kita mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
dibentuk, Kau bentuk dengan urapan Roh Kudus-Mu, dibentuk seperti yang Kau ingini Tuhan. Dan pakailah diri kami sebagai alat untuk membesarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Pakailah kami seturut rencana-Mu Tuhan. Dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Mari saat ini kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang telah rela menebus dosa-dosa kita. Sungguh dengan apa kita dapat membalas Tuhan selain puji dan sembah. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia caranya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh hadir di tempat ini Tuhan. Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami satu persatu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Untuk lawatan-Mu, untuk kehadiran-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Dewi Anggreni, untuk mewartakan kabar sukacita, kabar dari-Mu Tuhan. Berkatilah, urapilah Ibu Dewi Anggreni dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan urapan yang baru Tuhan, agar apa yang disampaikan semuanya hanya berasal dari-Mu saja Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau duduk diam Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus di hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Dewi Anggreni. Boleh Pak Binar? Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saya izin lepas masker. Sesak napas kalau ngomong pakai masker. Oke, terima kasih Bu Yosi dan Yuli dan teman-teman semua singer. Pujiannya sungguh menjamah hati kita semua. Saya terima kasih telah diundang di tempat ini. Nama saya Dewi Anggraini dari Perduki Chapter Utara 1 Kelapa Gading. Terima kasih kepada Bapak Berlian yang sudah mengirimkan drivernya untuk menjemput saya jauh dari Kelapa Gading. Terima kasih. Bapak Ibu, ini yang baru pertama kali di tempat ini ya? Baru hari ini ya? Oke. Saya merasakan tadi sesuatu ya. Saya merasakan walaupun tempat ini tempat yang baru, tempat yang tidak besar, tetapi Tuhan senang. Tuhan senang anak-anaknya semua berkumpul di tempat ini. Tidak usah harus menunggu tempat yang besar, tetapi tempat kecil pun kalau dipakai untuk bersekutu, berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan, pasti Tuhan hadir. Karena Tuhan mengatakan bila mana 2 orang atau lebih berkumpul dalam namanya, Tuhan pasti hadir. Untuk menguatkan Bapak Ibu semua, jangan pesimis. Tempat sekecil ini Tuhan lebih senang daripada tempat besar tapi hatinya kosong. Lebih baik tempat kecil tapi hatinya fokus dan mau hadir. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saya lihat juga bapak-bapak yang memang sudah bijaksana, ya. Bijaksana itu sungguh luar biasa. Kalian masih mau hadir di tempat ini. Padahal enakan tidur di rumah ya. Seperti papa saya jam 8 sudah tidur. Tapi ini bapak-bapak bijaksana dan ibu-ibu bijaksana mau hadir di sini. Baik, saya dari Perduki Chapter Utara 1, anak saya 3, suami saya 1, dan saya berprofesi sebagai guru TK, playgroup, SD, dan juga daycare di Kelapa Gading. Saya rasa cukup perkenalan saya, hari ini temanya cukup panjang. Boleh Pak Binar ditampilkan bagaimana dapat memiliki karakter Kristus. Saya akan mempersingkat setelah saya melihat banyak orang bijak di sini yang lebih bijak daripada saya. Jadi pasti kalian sudah pada tahu semuanya tentang bagaimana memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita memiliki karakter Kristus? Karakter itu ada di setiap orang. Dalam diri saya sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang guru, suami saya, bapak ibu juga, profesi sebagai pimpinan, sebagai karyawan. Pasti kita punya watak dan karakter tersendiri, ciri khas ciptaan dari Tuhan dan ciptaan diri kita sendiri. Nah,
Ayatnya adalah saya ambil dari Roma 12 ayat 2 yang menjadi ayat andalan kita semua. Tuhan hanya minta satu kepada kita untuk masalah karakter ya. Sebetulnya yang Tuhan minta yang paling utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Itu yang Tuhan minta yang nomor satu. Kedua, cintailah sesamamu manusia. Gak gampang ya mencintai sesama manusia kalau mereka menjengkelkan kita, bahkan mereka menyakiti kita. Tetapi hari ini yang Tuhan minta adalah Roma 12 ayat 2, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita gak boleh sama orang dunia. Berarti yang hadir di sini adalah bukan orang dunia, saya dan Bapak Ibu semuanya. Tetapi kita harus berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah itu tidak gampang, berubah itu susah. Apalagi kalau sudah berakar seperti pohon beringin. Saya rasa di sini tidak ada yang seperti pohon beringin. Walaupun usia bertambah, tapi tetap bisa digoyang oleh Tuhan, bisa diubah oleh Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu ini. Akal budi kita ini kalau sudah semakin berumur, semakin pandai, semakin sukses, semakin banyak sekali pengalaman, selalu mengatakan, oh saya ini sudah makan asam dan garam. Jadi saya itu sudah paling benar dan paling hebat. Nah tapi Tuhan tetap mau menyuruh kita, maupun umur kita 90 tahun, 80 tahun, Tuhan tetap minta, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan mana sih kehendak Allah, mana sih kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Bapak Ibu, kita semua dipanggil di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya satu, untuk sempurna. Enggak ada yang sedang-sedang suam-suam kuku. Kalau tiba-tiba saya besok dipanggil Tuhan, saya enggak sempurna, saya pasti akan menjalani hukuman di api penyucian lebih lama. Pasti itu. Maka dari itu Tuhan minta saya dan Bapak Ibu di sini sempurna. Sempurna enggak gampang, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu mau hadir di tempat ini. Setidaknya sudah mendengar. Kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berikutnya Pak Binar, next. Nah, ini adalah karakter. Pertama saya akan tunjukkan siapakah diri kita. Kita adalah yang Tuhan mau ya. Yang Tuhan mau, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah saya menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Jadi kita semua diciptakan tidak ada yang menurut gambar dan rupanya Lucifer. Semua gambar rupa Tuhan, tinggal kita ngomong soal karakter. Karena karakter pada saat cenger lahir ke dunia, pasti akan mengikuti karakter orang tua. Nanti saya akan sharingkan. Nah karakter itu adalah apa? Sifat kita, watak kita, tabiat dan ciri khas. Contohnya, sifatnya misalnya sifat saya atau sifat Pak James misalnya. Kita tahu, oh Pak James sifatnya wataknya begini, sabar, baik hati, mau bikin Perduki chapter utara 2 jauh-jauh ke Pluit. Itu yang saya lihat ya, pasti sifat-sifat yang baik. Kita anak rohani, jangan ngelihat sifat yang negatif. Yang negatif itu urusan dia dengan Tuhan. Lebih baik kita ngelihat yang positif daripada nyakitin orang, kita bikin luka batin orang. Lebih baik kita melihat sifat yang positif. Kemudian ciri khas, setiap orang punya ciri khas. Seperti contohnya ciri khas saya, misalnya seorang guru, saya bicaranya keras. Tapi bisa gak semua watak karakter itu berubah? Berubah bisa. Dulu saya adalah saya orang Jawa. Holland Spreken orang tua saya. Menikah dengan orang Bangka. Orang Bangka Bapak tahu seperti Ahok, kalau ngomong seperti petasan yang dibanting. Jadilah saya perlahan-lahan mengikuti suara-suara yang keras. Karena kebiasaan kita sehari-hari. Kemudian plus saya jadi guru. Dulu kalau ngomong lemah lembut, sekarang kalau ngomong keras sampai harus di stop. Itu adalah ciri khas kita. Nah sekarang bagaimana siapakah kita sebenarnya? Dan siapa sih yang kita gambarkan yang tercermin dari tindakan-tindakan kita? Kita mencerminkan karakter Yesus, sifat Yesus. Pasti ada, semua yang di sini pasti ada. Pasti punya kasih, punya belas kasih, pengampunan, punya kebaikan hati, punya kesetiaan. Mau hadir ke sini butuh kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia kepada Teresia sebagai ketua ya. Aduh, gua mesti datang nih ya. Atau setia kepada komitmen kita sebagai
pengurus atau sebagai pelayan Tuhan. Itulah tindakan kita yang tercermin dalam diri kita. Kemudian, apa karakter menurut firman Tuhan? Karakter menurut firman Tuhan adalah melakukan apa yang benar di hadapan Allah, dengan takut akan Allah dan selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Melakukan apa yang benar. Susah itu tidak selalu mudah. Apalagi kalau keluarga kita banyak masalah, usaha kita banyak masalah, belum ditimpa penyakit, belum dibenci sama misalnya mantu, besan misalnya, ini misal. Kemudian dan takut akan Tuhan dan selalu mau nyenengin Tuhan. Gak gampang mau nyenengin Tuhan karena kita selalu cenderung ingin menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang yang mengasihi kita, menyenangkan anak kita, menyenangkan orang-orang yang berharga buat kita atau yang memberi kita berkat. Itu manusia. Tapi kita lupa, aku mau menyenangin Tuhan dengan cara-cara yang sangat kecil. Datang ke PD setiap Rabu, melayani suami walaupun suaminya haleluya, walaupun istrinya haleluya, tetap melayani. Walaupun anak-anaknya menyakiti, tetap melayani. Itu butuh kuasa Tuhan. Nah, you are the creator for your own character. Kita adalah pencipta dari karakter kita sendiri. Enggak ada manusia bisa menciptakan karakter kamu, saya ubah seperti ini. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Saya tidak bisa mengubah Ibu Yosi. Ibu Yosi tidak bisa mengubah saya. Tetapi kalau saya mau mengubah Ibu Yosi, sayanya berubah. Lama-lama Bu Yosi akan melihat saya, oh iya ya, kok Dewi bisa seperti itu, saya juga mau seperti itu. Seperti contohnya Mahatma Gandhi, pada saat dia ditanya, apakah kamu mau menjadi seorang Katolik? Katolik ajarannya hebat, dahsyat, Yesusnya luar biasa. Tetapi mohon maaf, saya tidak mau menjadi Katolik, karena orang Katolik tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu yang harus kita lihat, oh kita tuh harus jadi panutan. Berikut Pak Binar, next. Nah, ini adalah saya akan membicarakan karakter dan kesuksesan. Kita kan di sini profesional para pengusaha. Apapun pekerjaan kita adalah pengusaha. Mau kerja di rumah kayak, mau kerja di mana, tetap pengusaha. Tetapi Tuhan mau begini, kita itu kalau mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kekayaan kita, usaha kita, persembahan kita, dan talenta kepintaran kita. Kenapa Tuhan tertarik pada karakter kita? Karena kita yang mau dibawa ke dalam kerajaan surga. Nanti kelak pada saat kita dipanggil, talenta kita, harta kita, pabrik kita, usaha kita nggak akan dibawa oleh Tuhan. Tapi yang dibawa adalah karakter kita. Apakah kita sudah punya kasih? Itu tidak mudah, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Talenta itu pemberian Tuhan. Nggak ada talenta yang gara-gara pemberian dari orang tua. Betul, orang tua mengajarin kita les balet, les piano. Tapi kalau nggak Tuhan kasih talenta, nggak akan timbul dari diri kita. Misalnya orang tua kita punya pabrik roti. Setengah mati anaknya semua dijadiin tukang roti. Nggak bisa kalau anaknya nggak punya talenta. Contohnya seorang dokter, anaknya dipaksa mati-matian jadi dokter. Tapi anaknya tidak suka. Seperti salah satu dari beberapa tahun yang lalu, seorang anak muda perempuan dari Amerika, dia sekolah dokter, tapi dia tidak suka. Papanya paksa dia, pulang ke Indonesia, pulang lagi ke Amerika suruh ngambil master. Kamu sekolah lagi, ambil master. Habis ambil master, kamu ambil spesialis lagi. Lama-lama dia pergi ke Grand Indonesia menjatuhkan diri. Karena dia gak suka. Itu adalah talenta dari Tuhan. Kita gak bisa maksa anak kita. Papa ada insinyur, kamu harus jadi insinyur. Kita dosa besar. Kita kan cuma dititipin anak. Kenapa maksa-maksa? Tuhan memberikan kita karakter, talenta masing-masing. Itulah maksudnya, talenta itu pemberian Tuhan. Nah, gambar diri dan karakter harus terlebih dahulu dibentuk sebelum manusia memegang kesuksesan. Karakter itu harus kebentuk dulu. Contohnya begini, ada anak muda, misalnya bapak-bapak ibu di sini sudah pernah berusaha, semuanya sudah hebat. Kita berusaha bekerja, tapi kita enggak membentuk karakter kita, maksudnya enggak ikut Tuhan. Kita enggak ikut Tuhan, cuman berdoa ke gereja Katolik KTP, kita berdoa Bapa Kami Salam Maria, tapi kita enggak kenal Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih kita sukses, berkat, jadi orang terkenal. Kalau karakternya tidak duluan dibentuk, tapi sukses duluan, pasti orang itu akan sombong. Kesombongan, keangkuhan, kuasa, arogan, tidak mau mendengarkan orang lain, itu sudah pasti.
Tuhan yang mengatakan, kalau kamu karakter gak dibentuk, gak kenal aku yang kasih, kamu sukses duluan, kamu akan menjadi orang yang sombong. Maka dari itu, tingginya sebuah kekuasaan harus diimbangi dengan kedalaman karakter. Karena karakter merupakan pondasi kehidupan. Bapak Ibu pasti banyak tahu orang-orang yang sukses tetapi yang karakternya baik. Yang memang dia hidupnya sungguh-sungguh berpegang mengandalkan Tuhan bahwa uang ini, harta ini, kepandaian ini berasal dari Tuhan. Ya kita sebutlah misalnya yang memiliki Bank Payapada, misalnya Pak Tahir. Bagaimana dia pergi melayani Tuhan, suksesnya luar biasa. Tetapi dia itu senang pergi mendoakan orang-orang sakit. Dia bahkan berkhotbah, dia bahkan melayani keluarganya, mamanya yang sudah tua. Pada waktu itu saya mendengarkan sebuah sharing yang membuat saya kagum dengan Pak Tahir. Pada saat sebelum pandemi tahun 2020, Bank Mayapada sempat goyang. Pada saat itu semua orang di rush. Dan saya mendengar cerita dari seorang hamba Tuhan yang bekerja dengan Pak Tahir bahwa Pak Tahir memanggil dia untuk berdoa bersama mendoakan perusahaannya. Dan pada saat itu orang itu datang lagi bekerja, hamba Tuhan itu bekerja dan dia berdoa di ruang kantornya sambil bekerja. Berdoa dengan kuasa Roh Kudus, bahasa roh. Apa yang dilakukan oleh Pak Tahir? Dia datang masuk ke dalam kantor pegawainya itu. Saya ikut doa ya, dari pagi sampai sore dia doa bahasa roh. Selang 3 bulan kurang lebih, itu kembali lagi, pulih kembali. Saya melihat, saya buka topi, orang sukses, orang yang punya banyak kekayaan tapi tidak melupakan Tuhan. Tuhan buat dia nomor 1, maka Tuhan akan beri lebih besar lagi. Amin. Baik, maka dari itu karakter dan talenta itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, pasti akan jatuh dalam dosa, kesombongan, dan yang lain-lainnya. Berikutnya next Pak Binar. Nah, ini adalah, ini maaf gambar gak kelihatan ya. Ayatnya juga gak kelihatan ya Pak Binar ya. Oke, nanti saya minta salah satu Ibu Yosi membaca Yakobus 2. Saya nggak tahu kenapa ini bisa hilang, tapi nggak apa-apa. Yakobus 2, sebentar ya. Yakobus 2, 17, 22 dan 24. Yakobus 2, 17, 22, 24. Nanti saja bacanya Bu Yosi. Ini saya ini dulu. Oke. Di sini ada ayat-ayat yang memang saya tampilkan karena maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan rindu kita menggambarkan siapakah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang punya anak, punya karyawan di kantor. Tetapi di dalam keluarga kita sifatnya seperti harimau, seperti buas, seperti singa. Kita kerjanya marah-marah, ngomel-ngomel. Kalau anak berbuat salah bukan dicari solusi, tapi tambah dipersalahkan. Saya yakin di sini Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada, kita harus berubah. Pasti dampaknya ada kepada anak kita. Karena Tuhan rindu kita menggambarkan siapa itu Tuhan dalam keluarga kita. Di kantor juga seperti itu. Kita punya karyawan, kita harus menggambarkan karakter Kristus dalam diri kita. Supaya karyawan-karyawan kita bisa melihat kebaikan Tuhan, sifat Tuhan dalam diri kita. Karena Tuhan tidak mungkin datang, tapi hanya melewati perbuatan kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Yang bawah adalah ayatnya, Yesus mau bukan hanya perkataan kita, tapi perbuatan kita merefleksikan kemuliaan dan karakter kita Bapa di surga. Saya akan men-sharingkan satu hal di sini. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Allah mencerminkan karakter Yesus. Saya punya sebuah keluarga kenalan saya. Bapak ini luka batin, ibu ini juga luka batin. Dia punya anak 3. Bapak ini orangnya kasar sekali, karena dia tidak terlatih dan tidak punya orang tua. Jadi otomatis kalau bicara keluarnya kata-kata yang kasar. Marah itu bisa sampai kalau 365 hari, dia marah itu 350 hari. 15 hari tidak marah. Ya, jadi marah melulu, sama pegawainya marah, kata-kata binatang dan kata kotor itu sudah biasa buat dia. Kemudian dengan istrinya berantem setiap hari. Istrinya udah ambil koper sampai 10 kali, pergi pulang lagi. Karena ada pengikatnya yaitu Tuhan. Dari mereka bukan Katolik, dari mereka Muslim,
cari-cari agama, agamanya apa ya, awalnya Konghucu dulu, habis Konghucu kok nggak cocok ya, habis itu kok nggak boleh pegang hiu, kalau nanti saya berdoa, kok saya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, terus kemudian dia jadi Muslim, kemudian dari Muslim, terus kemudian dia kena masalah, somasi bang, waduh bagaimana nih, doa Bapak kami kok manjur, habis doa Bapak kami manjur, wah dia ikut jadi Katolik, singkat cerita dia jadi Katolik. Setelah jadi Katolik ikut seminar hidup baru dalam roh, luar biasa berubah. Tapi yang namanya karakter, mulut perkataan bisa berubah cepat? Tidak bisa cepat Bapak Ibu. Ikut SADR 10 kali, bahkan 20 kali. Butuh proses, sampai umurnya 67 tahun, 70 tahun, baru dia berubah. Kenapa berubahnya? Kesandung sendiri, yaitu dengan anaknya. Anaknya udah besar-besar. Anaknya bagaimana? Luka batin. Anaknya menjadi orang hebat-hebat. Anaknya menjadi pengusaha hebat, anaknya menjadi dokter, padahal bapak ibunya biasa saja. Kemudian apa yang dilakukan anaknya? Anaknya menjadi pemarah. Perempuan marah, galaknya luar biasa. Anaknya bisa marah, bisa mencaci maki orang tuanya, menyalahkan orang tuanya. Gara-gara papa dari kecil berantem tuh sama mama. Aku jadi seperti ini korbannya. Itulah hasilnya. Jadi jangan suruh aku diam sekarang. Anaknya dokter, orang tuanya gak berani ngomong. Anakku udah hebat. Kemudian anaknya marah lagi. Aku marah sama teman-temannya. Mau bunuh diri. Nyilet tangannya. Orang tua siapa gak sedih begitu? Coba Bu Yosi kalau anaknya begitu sedih gak? Ya sedih lah. Anak kita gak punya teman aja kita sedih. Sedih banget, aduh gimana ya. Akhirnya sang ibu berkata, ini semua gara-gara lu. Kalau kamu tidak berubah, mulai sekarang volume ngomong dikecilin. Jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak di depan anak-anak. Karena orang zaman dahulu kalau bentak teriak gak peduli itu ada anak, ada kucing, dia bentak aja. Ininya luka. Ada anak yang terima, anak yang 3. Ada yang santai aja, ada yang jadi pendiam, gak punya teman, ada yang jadi pemarah. Setiap watak karakter anak beda-beda. Jadi itu apa yang kamu tabur, kamu nabur biji cabe ya keluarnya cabe. Kamu nabur biji pepaya ya keluarnya pepaya. Kamu nabur kemarahan, ngomel, kata-kata kotor, dampaknya anak kamu. Dan anak itu menjadi stres, gila. Dia bisa teriak-teriak sendiri. Akhirnya harus dibawa ke psikolog, repot kan? Dibawa ke psikolog, psikiater, udah jadi dokter tapi dokternya begitu. Akhirnya bapaknya bertobat, tobatnya benar-benar. Bapaknya doa terus setiap hari ke gereja, doa Salam Maria, Rosario Pembebasan, Bapak kami 77 kali, tobat. Kalau sama anak kan begitu kan, kalau sama istri, sama suami belum mempan, kalau sama anak dia baru mempan. Ya, jadi setelah itu dia ngomongnya pelan sama anaknya, gak berani berantem di depan lagi, begitu ngomong kenceng dikit anaknya udah spaning. Anak zaman sekarang gak suka kalau kita teriak-teriak, ngomong bentak-bentak. Zaman dulu dilempar pakai sabuk pun gak apa-apa, nurut. Karena kita dulu gak ngerti apa-apa. Zamannya zaman baby boomer, itu sekarang zaman Z, generasi Z tuh beda. Jangan main pukul, jangan main teriak kepada anak. Nanti kita akan ditinggal sama mereka. Akhirnya hanya dengan 1 bulan, bapaknya calm down, diem, gak banyak ngomong. Kalau mau ngomong sedikit keras, dicubit sama istrinya, diem. Kalau anaknya mau pergi kerja, dipeluk. Akhirnya apa? Sembuh total. Anaknya jadi baik, sukacita, sayang sama mama papanya. 1 bulan Bapak Ibu, hanya dengan kuasa Tuhan. Yang mau berubah siapa? Berubah adalah keluarganya. Papanya berubah, mamanya berubah. Siapa yang membuat menjadi menaburkan bibit itu, dia harus berubah. Gak mungkin kita suruh anaknya berubah. Itulah mau maksudnya Tuhan. Tuhan rindu kita menggambarkan siapa Tuhan di depan anak-anak kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin di sini pasti udah banyak punya cucu ya. Kalau berantem jangan depan cucunya, apalagi orang tua kita, maksudnya anak-anak kita. Karyawan kita, kalau bersalah jangan dituding. Kamu salah seperti ini ya. Karyawan itu harus dipuji terlebih dahulu, dipuji kelebihannya apa, kebaikannya apa. Nanti dia akan melihat kesalahannya tersendiri dengan rela. Daripada kita tuding, kita salahkan, dia gak bisa melihat kebaikan. Oke, berikutnya Bu Yosi silakan dibaca yang tadi Yakobus 2, atau Yuli boleh, siapa saja. Itu tentang apa yang Tuhan mau sih, karena kita nanti akan menghadap Tuhan. Pasti Tuhan tanya, kamu udah baca belum firmanku di Yakobus 2?
Nah, silahkan. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 22 dan 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan 24. jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena. Oke, terima kasih Bu Yosi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saya baca sekali lagi ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau mulut kita. Kayak saya seperti hari ini saya bicara koar-koar di sini. Kalau saya tidak menunjukkan perbuatan saya jauh lebih dosa dari Bapak Ibu. Nanti kalau saya kenapa-napa saya jauh lebih parah hukumannya. Ada di ayat Alkitab. Yakobus 2 ayat 17. Demikian jugalah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kamu lihat bahwa iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia itu hanya dibenarkan karena perbuatannya dan bukan karena iman. Kita punya iman sama Tuhan bagus, boleh, harus punya iman. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, setan juga percaya sampai gemeter. Tapi kalau kita nggak punya perbuatan kita tidak punya kasih. Contoh yang paling dekat, kasih saja kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang menjengkelkan kita. Itu yang harus kita minta sama Tuhan. Saya bilang kita harus minta, nggak gampang. Nggak gampang mencintai orang yang menyakiti hati kita. Banyak kasus, banyak peristiwa, tetapi kalau Bapak Ibu nanti suatu saat dipanggil oleh Tuhan, kita kan semua ngantri ya. Kita kan semua ngantri, bukannya saya nakut-nakutin ya. Karena kemarin saya punya teman namanya Ibu Nani ya, 61 tahun, kok tiba-tiba dipanggil Tuhan cepet banget, masih muda, anaknya dokter. Saya bilang, aduh kok banyak banget teman saya yang 30 tahun, 40 tahun. Saya kan guru, orang tua murid saya. Bapak-bapaknya ini pada dipanggil Tuhan, umurnya 40 tahun, anaknya masih TK. Lah kenapa pada meninggal cepat sih, saya bilang. Kapan giliran saya ya Tuhan? Saya juga mikir kan, walah Tuhan, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan? Karena mama saya pernah berkata, mama saya meninggal karena kanker, dia berkata seperti ini, pernah saya sharingkan di sini. Dia berkata, pada saat dia sakit kanker lever, dia bilang, Dewi, kamu jangan banyak-banyak nabung di dunia, banyak nabung di sorga. Oh pada saat itu saya ngerti, oh zaman dulu kan depositonya gede. Oh iya mah, maksudnya jangan banyak nabung-nabung di sini, tapi nabung di sorga tuh kasih, perbuatan baik, pelayanan. Setelah saat itu saya ingat sampai sekarang, mama saya sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Saya ingat terus bahwa saya harus nabung di sorga. Kalau tabungan saya sedikit, ntar saya bagaimana bekal di sana? Karena kan hidup saya kan persiapan menuju ke kekalan, bukan persiapan di sini. Baik, berikutnya. Nah, ini saya akan singkat ya Bapak Ibu. Ini adalah Tuhan menceritakan kepada kita supaya kita jelas, kita paham. Yusuf itu adalah, saya bacakan saja ya. Bapak Ibu sudah tahu Yusuf itu anaknya Yakub, anak yang paling kecil yang udah dibuang sama saudara-saudaranya masuk sumur, dijual jadi budak, kemudian dijualnya sama budaknya namanya Potifar. Tapi Yusuf orangnya sabar, murah hati, mengampuni, dan taat kepada Tuhan, rajin kepada Tuhan. Hasilnya kayak apa? Saya juga mau punya sifat kayak Yusuf, karena disayang banget sama Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Udah disertai, berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, lagi-lagi sama Tuhan dia disertai. Sama Tuhan dia berhasil. Kerja di rumahnya Potifar, dia bangga punya pegawai kayak begini. Bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya. Dia disayang sama bosnya.
Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu ada nggak di sini yang punya perusahaan atau punya pembantu, semuanya diserahkan kepada pembantunya. Uang depositonya, kunci berangkasnya, nggak ada kan? Ini Yusuf dikasih seperti itu, berarti dahsyat baiknya luar biasa. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Bayangin, satu orang di rumah bertobat, satu orang di rumah mencintai Tuhan seperti Yusuf, seisi rumah diberkatin Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, jadi gak usah pusing-pusing, suamiku belum bertobat, anakku belum bertobat, nenek kakekku atau mertuaku apa belum bertobat, gak usah pusing, itu urusan Tuhan. Yang penting kita doain ya. Tapi satu orang bertobat, satu orang berbuat baik di rumah, seisi rumah diberkatin. Itu bukan mulut saya, perkataan Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya, terjadilah menurut kehendak kita dan kehendak Tuhan. Nah kemudian, ini saya bacakan lagi ya. Segala miliknya diberikan kepada Yusuf. Nah saya singkat aja ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya, ganteng ya. Tetapi istrinya Yusuf, istrinya Potifar, itu memandang Yusuf dengan berahi. Dia ingin mengajak Yusuf menyeleweng dan tidur dengan dia. Tetapi Yusuf menolak dan tidak mau. Bagaimana mungkin aku bisa tidak setia dan melakukan kejahatan kepada bosku? Gak mungkin ya. Istrinya Potifar mengganggu Yusuf. Kemudian dari hari ke hari dibujuk terus. Bayangin sifat karakternya Yusuf. Mana ada laki-laki yang begitu kuat setiap hari dibujuk dan dibujuk, tetapi dia masih kuat. Karakternya luar biasa. Kita mau mencontoh cerita ini dari Tuhan, karakter Yusuf yang setia. Kemudian pada suatu hari rumahnya gak ada orang, tidak ada satupun orang di sana. Perempuan itu, istri Potifar, kembali mengganggu Yusuf, ditarik bajunya, lalu Yusufnya kabur. Bajunya Yusuf dibiarin dipegang sama perempuan itu. Kemudian perempuan itu berteriak lari, tolong. Dia fitnah, Yusuf mau memperkosa saya. Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar bahwa dia mau memperkosa. Akhirnya Yusuf balik lagi masuk ke dalam penjara kembali. Berikutnya Pak Binar. Nah kemudian tetapi bayangin aja, udah dimasukin penjara aja Tuhan masih sertain. Bayangin Bapak Ibu, baik banget, kita juga mau seperti itu. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Dan Yusuf dibuat kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara dia disayang, di rumah sama bapaknya dia disayang, di tempatnya Potifar dia disayang. Kita pun harus seperti itu, di rumah, di kantor, di PD kita disayang karena kita mencintai Tuhan. Sebab kepala penjara mempercayakan semua kepada Yusuf dan kepala penjara tidak mencampuri apapun, semuanya diserahkan kepada Yusuf karena lagi-lagi Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu, kita pun mau seperti Yusuf. Apapun yang diperbuat oleh kita semua di sini berhasil. Ngurusin anak, doain anak, pekerjaan, pelayanan, semua berhasil. Karena kita setia memandang pada Tuhan, diganggu, digoda oleh apapun, tetap kita taat dan setia kepada Tuhan. Itu karakter kita. Di sini makanya akan dikatakan bahwa orang yang punya karakter atau integritas adalah orang yang sama dalam pikiran, perkataan, tindakannya, bahkan dia mau mengorbankan kesenangan pribadinya demi menjaga nilai yang dia pegang. Ini adalah contoh Yusuf. Berikutnya ini contoh berikutnya yang Tuhan tidak menyertai orang. Berikutnya Pak Binar, nah saya akan bacakan sekilas aja. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui cerita Simson. Simson ini adalah lahir dari seorang pasangan suami istri yang tadinya mandul. Tapi karena dia minta anak kepada Tuhan, akhirnya dia punya anak dan anak itu diberkati oleh Tuhan akan menjadi salah satu boleh dibilang hakim-hakim atau penolong Israel. Tapi janjinya Tuhan, anak ini akan menjadi orang kuat yang melawan bangsa Filistin. Tapi anak itu tidak boleh dipotong rambutnya, gak boleh minum anggur. Rambutnya tidak boleh dipotong, makanya rambutnya panjang sampai dijalin-jalin. Nah, tapi Simson punya kesenangan, yaitu punya kedagingannya kuat, yaitu soal perempuan. Dia seharusnya gak boleh menikah sama orang yang bukan Israel, tapi dia menikah dengan orang-orang yang bukan Israel, orang Filistin segala macam. Tadinya dia taat kepada Tuhan, lama-lama dia gak taat.
Suatu saat si Simpson ini jatuh kepada perempuan berkali-kali, terakhir adalah kepada Delila. Delila perempuan cantik. Delila disuruh oleh bangsa Filistin cari tahu, korek-korek apa kelemahan dia. Karena setiap kali Simpson ditanya selalu bohong. Simpson gak pernah berkata jujur. Tetapi kali ini Simpson tidak tahan. Perempuan itu merayu tiap malam, dia melayu tiap malam. Berikutnya Pak Binar, next. Nah, Simpson dirayu, akhirnya Simpson berkata, iya sambil mabok. Karena dia mabok, dia harusnya gak boleh mabok. Iya deh, aku itu kalau rambutku dipotong, kekuatanku hilang semua. Akhirnya perempuan itu manggil orang Filistin, panggil tukang cukur rambut, potong rambutnya. Dan benar, Simpsonnya bangun, oh aku tidak akan kalah, aku akan kuat seperti dulu-dulu lagi. Ternyata dia tidak kuat lagi. Dan dia jatuh, dan dia ditangkap oleh orang Filistin, dicungkil matanya, dan pekerjaannya adalah menggiling di dalam penjara. Tuhan mengatakan tetapi tidaklah diketahui oleh Simpson bahwa Tuhan telah meninggalkan Simpson. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa ke Gaza. Bapak Ibu, ini adalah Simpson. Karakternya dengan Yusuf berbeda. Bayangkan, kita mau karakter kita disertai Tuhan, dibuat apapun berhasil, contoh Yusuf. Setia, taat, di penjara, gak ngomel, gak mengeluh, gak mengesah. Tapi kalau Simpson tidak setia, dibilang jangan kasih tahu rahasianya, karena itu urapan Tuhan, tetap dikasih tahu. Tergoda dengan perempuan. Kita tidak mau seperti Simpson karena kita akan ditinggalkan apapun yang kita berbuat. Tapi ini kan Simpson. Kalau kita sekarang berbuat salah, masa kita mau ditinggalin Tuhan? Kalau kita tinggal minta maaf ke ruang pengakuan dosa, emang Tuhan ninggalin kita? Enggak. Kalau kita minta maaf Tuhan, aku bertobat, aku minta ampun. Seperti Daud udah selingkuh dengan Batsheba, dia minta ampun sama Tuhan, tersungkur sampai berapa hari nggak makan, tetap juga anaknya mati. Setelah itu dia minta maaf sama Tuhan, Tuhan maafkan. Daud menjadi raja yang besar. Kita pun seperti itu. Sesalah apapun kita, tinggal pergi ke pengakuan dosa, minta maaf kepada Tuhan, minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Tuhan menghapus dosa kita, bersih seperti kapas. Berikutnya, nah ini adalah inti dari semuanya. Tuhan mengutamakan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kita disuruh adil, punya belas kasih. Tuhan mengatakan begini, aku tidak memperdulikan persembahanmu, tapi aku memperdulikan belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saya di sini harus punya belas kasihan kepada orang yang menderita, orang yang susah, atau orang yang kelihatannya jahat sama kita, ternyata dia luka batin. Jangan dibenci. Orang luka batin itu tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak tahu apa-apa. Ataupun orang mengenal Tuhan tetapi dia kecewa hidupnya, jangan dibenci. Kita doakan, kita ampuni. Yang dapat berkat adalah anak cucu kita. Bukan hanya orang itu, anak cucu kita dapat berkat. Kemudian di Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu, kita semua pantas bertanggung jawab kepada Tuhan. Gak mungkin pada saat kita meninggal, oh itu istri saya ngedoain saya, Tuhan ampuni saya udah doain istri saya. Tidak ada seperti itu. Kita masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Seperti kata Tuhan kemarin, Bapak Lazarus orang miskin dengan orang yang kaya pakai jubah ungu, dia punya tanggung jawab sendiri-sendiri karena dia tidak punya belas kasihan, makanya dia dimasukkan ke dalam bawah dan Lazarus yang miskin dimasukkan ke dalam surga dengan Bapak Abraham. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab masing-masing. Saya masih ingat pada saat saya ke gereja, saya suka gereja setiap hari, Romo mengatakan, apa tujuan hidup ini? Romo membaca, saya membaca dari sebuah buku Kristen nih. Tujuan hidup kita hanya satu, yaitu persiapan menuju kekekalan. Kamu orang siap-siap menuju kekekalan. Kalau kamu siap-siap besok mau ke Bali, kamu pasti bawa baju berenang, bawa sunblock, bawa kacamata hitam, bawa topi. Tapi sekarang kita semua di sini persiapan menuju ke kekekalan. Kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Persiapkan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita nggak dipersiapkan, nanti bagaimana mereka? Jangan hanya dikasih uang, hanya dikasih harta, tapi tidak dibekali dengan iman. Itu salah besar sekali. Ada sebuah keluarga yang anaknya hanya dibekalin harta. Anak kesayangannya dikasih harta yang banyak,
Tetapi anak yang kurang disayang, enggak ada banyak dikasih harta. Alhasilnya, anak yang kurang disayang lebih hormat kepada orang tuanya. Dia berjuang mati-matian karena dia tidak dikasih harta banyak. Anak yang dikasih harta banyak kurang ajar, ngelawan orang tuanya karena dia sudah dapat banyak. Orang tuanya belum meninggal udah bagi warisan. Bapak Ibu, saya selalu ingat kalau kita belum meninggal jangan pernah bagi warisan kepada anak kita. Jangan mengandalkan anak, istri atau siapapun atau suami. Andalkan Tuhan karena pasti akan mengecewakan. Pasti manusia bisa berubah karena harta. Sebaik apapun mereka, manusia bisa berubah karena harta. Banyak kesaksiannya. Nanti Bapak Ibu akan kecewa. Anak saya sebagai guru, anak TK aja, anak TK, mama papanya takut sama anaknya. Dari kecil mama papa udah takut sama anaknya. Gimana kalau udah gede? Anak-anak sekarang udah pinter main HP. Anak-anak main YouTube, pikirannya udah sini luar biasa. Perusak nomor 1 sedunia adalah HP. Jadi saya mohon Bapak Ibu kalau punya anak cucu, jangan kebanyakan dikasih HP. Dibagi waktu, kamu mau main HP, kerjakan dulu atau main dulu, hari Sabtu baru main HP. Karena itu perusak nomor 1 sedunia. Oke, Roma 12 ayat 2 tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berikutnya Pak Binar. Ini saya rasa nggak perlu saya bacakin lagi, tapi saya hanya akan memberikan tipsnya. Bagaimana sih kita mau berubah karakter kita? 1, jujur. Jujur kalau karakter kita jelek. Jujur bagaimana supaya orang, misalnya teman kita ngomong, Dewi kamu orangnya begitu. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita bisa marah. Kalau kenal Tuhan pun bisa marah. Enak aja lu gue dikatain begini. Itu manusia, punya ego, ya sensitif. Tapi kalau kita jujur, kamu orangnya tadi kamu begini loh, salah loh gini-gini. Oh iya maafin saya ya, saya memang salah. Jangan langsung sakit hati, luka batin. Biasa kan kalau orang-orang pelayanan kan mungkin luka batin karena merasa dirinya sudah baik. Kemudian nomor 2, kalau mau berubah, niat. Bukan cuman, ya deh gue mau. Mau itu belum cukup, niat. Saya mau berubah. Saya mau berubah dari sifat saya yang arogan, yang kasar, yang pemarah, yang iri hati. Saya mau berubah, niat. Tuhan saya niat Tuhan. Jangan cuman Tuhan saya mau itu lemah. Tuhan saya niat, saya mau berubah, tolong saya. Pasti Tuhan akan mengirimkan penolong buat kita. Berikutnya, minta pertolongan dari orang lain, istri, teman, persekutuan doa, tolong saya dong, tolong saya ubah, doakan saya. Seperti salah satu hamba Tuhan dari luar negeri, hamba Tuhan yang cukup terkenal, saya gak usah sebutkan namanya, dia mengatakan, saya adalah anak yang dari kecil mendapatkan pelecehan seksual. Dia hamba Tuhan yang berkhotbahnya luar biasa. Dia bilang, saya melayani anak-anak muda, tapi saya punya kekurangan. Dia gak malu. Itu namanya orang begini. Saya punya kekurangan saya adalah saya hidup dalam pornografi. Karena saya dilecehkan seksual dari kecil, tapi dia hamba Tuhan di Asia. Dan saya pengen keluar dari itu susah sekali. Ingat, iblis selalu mencengkram kita untuk tidak boleh keluar. Walaupun dia hamba Tuhan. Jangan dikira pastor, tidak ya. Saya bukannya menjelekkan pastor ya, tapi patut kita doakan. Jadi hamba Tuhan itu bilang, punya kelompok doa, tapi kelompok doanya yang apa ya? Yang baik. Maksudnya bukan yang ngegosip. Ingat, kalau punya kelompok doa, jangan suka yang ngegosip. Kalau kita cerita kesalahan kita atau dosa kita diceritain ke semua kampung, habislah. Jadi dia punya kelompok doa kecil dan dia mengatakan, tolong doakan saya. Saya punya kelemahan dengan pornografi. Saya terikat dan saya mau keluar. Sudah 20 tahun loh melayani Tuhan. Dan dia didoakan oleh timnya itu karena dia didoakan. Sekarang dia lepas. Karena didoakan oleh teman-temannya. Kita butuh orang lain. Kita butuh Roh Kudus. Gak mungkin bisa sendiri. Saya sebelum kesini aja minta tolong doain dong saya sama teman saya. Doain suami saya. Kalau suami saya gak ada, doain anak saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya gak mau sok-sokan. Saya ini manusia, bisa berbuat kesalahan. Kemudian, izinkan Tuhan menunjukkan kekurangan dan mengubah kita dengan berani. Kalau kita ditunjukkan Tuhan kekurangan kita, jangan marah sama Tuhan. Contoh, kita sudah berusaha berinvestasi di sini, tetapi salah.
ternyata rugi total. Kita nyalain Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa sama kamu, kenapa aku salah? Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah selalu kita. Kita yang selalu salah. Jadi minta Tuhan, Tuhan ternyata saya salah. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan. Oh, saya serakah Tuhan. Itu investasi bodong saya ikutin. Salah Tuhan saya. Kapok Tuhan, kapok. Kalau cuma hilangnya sedikit gak kapok. Kalau hilangnya banyak baru kita kapok. Itulah, izinkan Tuhan menunjukkan kekurangan kita. Jangan marah. Kemudian melihat masalah dari sisi yang positif. Sebagai anugerah, kalau kita melihat masalah dari sisi yang negatif, kita pasti marah, kita pasti kecewa. Lebih baik kita lihat dari sisi yang positif. Oh, kenapa ya anak saya seperti ini? Bukannya dia kurang ajar kamu ya? Enggak. Oh, anak saya begini karena saya yang menabur benih yang salah. Berarti saya yang harus berubah. Anak suruh berubah, masih labil. Kita yang udah bijaksana masa gak mau berubah? Kita yang harus berubah, anak kita pasti berubah. Kenapa? Karena kuasa Allah diberikan dalam setiap situasi. Kuasa Tuhan diberikan dalam setiap situasi. Jangan takut, jangan bilang, oh, Tuhan mana sih gak nolong-nolong. Enggak, Tuhan gak tuli. Matanya melihat, setiap hari kita ngapain dia lihat. Kuasa Tuhan diberikan dalam setiap situasi. Kemudian beri nasihat pada jiwamu supaya jiwamu tenang dan damai dari perkataan Tuhan. Saya sering mengalami stres pada saat-saat beberapa tahun yang lalu. Karena kehidupan keluarga, karena anak-anak, karena pekerjaan, karena sakit penyakit. Datang bertubi-tubi, udah sebulan ini sakit lagi. Kenapa hidup saya seperti ini? Setelah itu saya mulai, dulu saya doanya rosario, doa koronka. Bukannya gak manjur, tapi kalau saya gak baca firman, kurang powernya, kurang kuasanya. Bapak Ibu saya ajak di sini untuk baca firman. Jadi saya mulai baca firman. Setelah saya baca firman, saya memperkatakan firman. Kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada Yesaya 26 ayat 12, Tuhan mengatakan, Dewi baca ayat ini, hafalkan, tempel di kamar mandi kamu. Baik Tuhan, isinya adalah Tuhan berjanji akan menyediakan damai sejahtera buat keluarga saya, buat usaha saya. Sebab segala sesuatu yang saya kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya buat saya. Itu saya ulang-ulang selama 15 tahun. Nah hasilnya, karena saya memperkatakan firman Tuhan, saya tenang. Dan Tuhan juga senang, hidup keluarga kita juga menjadi baik. Karena firman Tuhan ada dalam diri saya. Jadi inilah yang beberapa tips supaya karakter kita bisa berubah. Jangan menunggu terlambat kita di ICU mau berubah. Orang mau di ICU gimana bisa berubah? Ya, kadang-kadang ya saya ingat sekali seorang Romo mengatakan, kalau sudah di ICU, tolong Tuhan suami saya supaya sembuh, nanti kalau sudah sembuh melayani Tuhan. Itu Tuhan dikasih sisa-sisa tulang-tulang yang udah sakit, yang udah stroke. Kalau sudah hidup gak mau melayani Tuhan sehat. Tapi kalau sudah sakit, saya bilang sama suami saya, kamu jangan malas melayani Tuhan. Kamu dulu rajin sama Pak Jim, sekarang jangan malas. Lah kalau kamu sudah gak bisa jalan, saya bilang gitu, gak bisa jalan. Lah kalau kamu sudah capek, sudah tua, oh iya, baru dia melayani Tuhan. Kita mesti ngingetin, kalau kamu sudah sisa tinggal tulang doang, udah rentek, kamu mau melayani Tuhan, Tuhan mau pakai kamu buat apa? Gak kepake. Sekarang masih bisa jadi prodiakon, sana pergi jadi prodiakon. Kita harus memotivasi keluarga kita. Daripada kita gak ngapa-ngapain gak berguna sama sekali. Anak-anak juga kita kasih bibitnya dikit-dikit. Anak-anak kalau diceramahin benci, sebel, gak suka. Gak usah diceramahin. Kita kasih sharing, cerita, oh ini ya temannya mama, temannya ini begini-begini. Kita kasih gambar-gambar yang berbobot TikTok. Sekarang zamannya TikTok. Jangan dikasih yang panjang-panjang YouTube, di-delete sama anak kita. Zamannya TikTok, kalau kasih TikTok tuh cepet. TikTok hanya sebentar, semenit, kata-kata tapi mantep. Kasih TikTok ke anak-anak, jangan dikasih yang panjang-panjang. Mama dikasih apa sih panjang-panjang? Delete sama dia. Ya, berikutnya Pak Binar. Ya. Hah? Kenapa? Yuli ya, main TikTok ya. Kita harus main TikTok, semua hamba Tuhan sekarang main TikTok. Romo, pendeta-pendeta Kristen, semua main TikTok. Karena TikTok itu cepet, kalau enggak nanti ngantuk. Nah, ini adalah gambar yang paling saya suka. Ini adalah kedua orang dewasa. Kalau anak-anak seneng ya, udah salah pelukan ya. Itu anak-anak, kalau saya di anak TK enggak ada itu dendam, benci enggak ada. Tapi orang tua banyak banget. Nah ini orang tua udah berantem, tapi hati mereka yang kecil, dalam diri kita kan ada anak kecil, itu pengennya kita tuh baik. Kita tuh pengennya baik dalam hati kita, tapi ego kita pengennya berantem, gengsi. Apalagi zaman sekarang gengsi itu enggak cuma laki, perempuan juga gengsi, anak juga gengsi. Jadi nomor 1, yang harus berubah adalah diri kita.
Bukan orang lain atau situasi kita. Satu, yang berubah diri kita. Dua, saya bahagia bila saya dapat menerima kekurangan orang lain. Bukan karena orang lain harus berubah. Katakan itu, Tuhan saya minta supaya saya bisa menerima kekurangan orang lain. Bukan dia berubah, tapi saya harus berubah. Ketiga, saya bahagia Tuhan kalau bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan yang Tuhan melakukan kehendak saya. Ini katakan sama Tuhan kalau doa, Tuhan ubah saya supaya saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Cukup itu aja. Tuhan ubah saya, nanti Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu akan diubah, sekeliling Bapak Ibu akan berubah semua. Jadi capek kan? Tuhan ubah suami saya menikah dengan suami saya 24 tahun. Tuhan ubah suami saya, berubahnya baru 50%. Kelak capek kan? Makanya saya bilang Tuhan ubah saya. Tuhan terima kasih Tuhan suami saya sudah berubah. Ada kan ayatnya Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu perkatakan firman itu. Ini sharing terakhir. Saya setelah mendengar firman Markus 11 ayat 24, saya memperkatakan firman begini. Saya waktu itu punya salah satu rumah pada saat pandemi yang harus kita jual karena keadaan pandemi yang mengharuskan kita menjual rumah. Rumah itu sudah 9 tahun gak laku-laku. Bayangin 9 tahun gak laku-laku, kebetulan posisi rumah itu juga tidak bagus. Karena pandemi kita harus menjual rumah untuk menopang keluarga. Akhirnya saya berubah berdoanya. Markus 11 ayat 24 Tuhan, Markus 11 ayat 24. Apa saja yang engkau minta dan doakan Dewi, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Tapi ada embel-embelnya, ampunilah orang yang membenci kamu. Oke, kemudian saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, rumah saya sudah laku, dibeli oleh orang yang baik hati, Tuhan terima kasih. Tapi Bapak Ibu harus tahu ya, itu rumah gak ada suratnya. Saya ditipu, beli rumah gak ada surat. Dikasih surat tapi suratnya gak bener, saya kan gak tahu. Dulu saya bodoh 9 tahun yang lalu gak ngerti saya. Ya udah saya beli aja, saya kan pikir semua orang baik. Dibeli rumah gak ada IMB, gak ada sertifikat. Wah saya dimarahin seluruh keluarga. Udah kayak mau dilempar batu kayak Stefanus kali ya. Saya bilang waduh Tuhan ini gimana Tuhan. Rumah mau dijual gak ada surat lagi. Aduh gak apa-apa deh pakai firman Tuhan aja deh. Tuhan supaya gak ada orang yang baik hati Tuhan. Yang kayak Pak James gitu. Baik hati mau beli rumah Tuhan. Mau beli rumah saya ini Tuhan walaupun gak ada suratnya Tuhan yang atur. Terima kasih Tuhan rumah saya sudah laku. Kadang suami saya dengar, lu kok terima kasih emang rumah lu udah laku? Emang udah laku? Enggak, itu Markus 11 ayat 24 yang bilangnya begitu. Terima kasih Tuhan rumah saya sudah laku dibeli orang yang baik hati. Pada saat Covid bulan Agustus, rumah itu dibeli orang. Orangnya baiknya hatinya luar biasa, udah baik hati deh, udah gak punya duri di sininya. Pak ini rumah gak ada suratnya, gak apa-apa diurus dulu aja. Suratnya ada di mana? Suratnya kebetulan ada di notaris dan notarisnya kebetulan teman baik saya. Diuruslah suratnya sama notaris. Kemudian developernya jahat, developernya mau melarikan diri. Pak IMB-nya gak ada, Bapak bikin, gak mau bikin sendiri. Harus saya pikir ini orang gimana ya, rumah-rumah lain pada pakai tentara, mau gebukin dia. Saya gak mau pakai gebuk-gebukan, saya pakai aja deh polisi kecil-kecilan deh. Polisi teman saya, teman-teman kakak saya, Pak pakai dia aja. Ya udah diurusin segala macem, saya doain tuh developer. Akhirnya developernya mau bayar saya kekurangan dan suratnya semua jadi dan orangnya membeli rumah dan dibayar lunas. Sampai hari ini terima kasih Tuhan, jangka waktunya paling-paling cuma 3 bulan, 4 bulan. Padahal harusnya ngurusnya lama sekali. Bilang, aduh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Itulah maksud saya, katakan firman. Firman Tuhan tuh dahsyat loh, jangan main-main loh. Firman Tuhan tuh dahsyat. Markus 11 ayat 24. Nah sekarang saya praktekin ke semua keluarga saya. Terima kasih Tuhan, anak saya ini lagi mau cari kerja, anak saya lagi mau kerja, mau begini-begini. Tuhan sudah memberikan, Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah berubah, sudah 24 tahun, dia sudah diberkati Tuhan, hidup dalam kebenaran, berubah sendiri. Daripada kita capek, Tuhan tolong Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih? Tuhan gak suka loh kayak begitu, memang gue budek Dewi, kan enggak. Kalian pernah dengarkan ceritanya Pak Hari Jakarta Barat, jantungnya sakit. Dia mesti ke Abdi Waluyo, jantungnya kalau gak salah saya lupa deh. Dia takut dioperasi dan juga biaya. Aduh Tuhan saya gak mau Tuhan kalau dioperasi di biayanya besar sekali. Dia ke gereja setiap hari pagi, Tuhan saya minta Tuhan berikan saya jantung yang baru. Ke gereja sampai setahun. Suatu hari dia mendengar suara Tuhan. Hari, kamu udah saya kasih gak, dari dulu gak tahu kamu, periksa sana. Beneran, kenapa Tuhan? Dia periksa ke Abdi Waluyo. Dokternya kaget, kamu kok punya jantung bagus sih kayak jantung anak muda. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain dok. Itulah maksudnya. Tuhan bilang, kalau kamu udah minta, percaya kamu tuh udah dikasih.
Jadi dia pergi mengecek ke Abdi Waluyo dan dia tidak jadi operasi. Maksudnya Tuhan kalau udah minta tuh percaya. Terima kasih, udah minta nih kira-kira sebulan, setahun. Udah minta Tuhan, terima kasih Tuhan kau sudah mendengarkan doa saya. Doa saya sudah kau kabulkan sesuai Markus 11 ayat 24. Bapak Ibu, itu adalah salah satu karakter kita, memiliki karakter Kristus supaya kita punya bapak, jadi anaknya kita percaya sama bapaknya. Bapaknya ngomong berubahlah, punyalah buah-buah roh, damai sejahtera sukacita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan saya gak mampu Tuhan, saya orangnya jutek Tuhan, beri saya damai sejahtera, ubah saya. Ubah saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu adalah semuanya yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, amin. Sungguh kita punya Allah yang maha baik. Tuhan Yesus ingin kita seperti Dia. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Anggraini. Terima kasih Tuhan, Engkau menginginkan kami mempunyai karakter seperti putra-Mu Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mampu melihat apa yang harus kami lakukan, mengikuti Yesus dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau mempersembahkan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di Peduki Chapter Selatan 2. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dengan hati yang penuh belas kasih boleh membantu pelayanan ini. Dan mari kita nyanyikan bahwa kita sungguh bangga mempunyai Allah seperti Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Silakan pengumuman. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Dewi Anggraini udah memberi khotbahnya, wartanya. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk Ibu Dewi supaya terus diberi kesehatan, kebahagiaan, biar bisa dipakai untuk karya-karya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk minggu depan hari Rabu tanggal 5 Oktober, Perduki Chapter Selatan 2 akan berkumpul lagi
di jam yang sama pukul 19 dan pewartanya adalah Ibu Maria Regina Ciumena dengan temanya adalah pribadi yang diberkati, Markus 10, 46 sampai 52. Terus Bapak Ibu semua yang terkasih, apabila berkenan memberikan persembahan kasih untuk Perduki Chapter Selatan 2 dapat dikirim ke Perhimpunan Perduki BCA 397 0149821. Dan ini ada sedikit pemberitahuan dari Sekinah, ada acara Repex ya, ada dari sini, silakan. Terima kasih Pak Anto. Hidup Shalom, ini selamat selalu malam ada semuanya. saja kesulitan, tantangan, Semoga semua baik-baik masalah saja. yang selalu datang silih berganti di tengah situasi global. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para pengurus dari Perduki Chapter Selatan 2 untuk memberikan kami kesempatan untuk boleh mensosialisasikan kegiatan tahunan di SEP Eksekutif Shekinah, yaitu REPX, Rekoleksi Pengusaha dan Eksekutif Katolik. Perkenalkan, saya Glenn dan rekan saya. Saya Rika. Kami akan mensosialisasikan apa sih rekoleksi pengusaha eksekutif profesional Katolik ya. Ini supaya kita bisa membangun ketahanan, building resilience with God, membangun ketahanan dalam berusaha bersama dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam usaha kita ketika kita goyang dan lain-lain biasa juga, kalau saya pribadi iman saya sih masih goyang ya, semoga Bapak Ibu enggak gitu. Jadi kalau yang masih seperti saya mengajak yuk kita bergabung agar kita memiliki ketangguhan di dalam Tuhan. Mungkin untuk lebih lanjut saya serahkan ke Sis Rika. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, tentang building resilience ini sebagai gambarannya, kita tuh akan diajak bertumbuh, bagaimana menjadi tangguh untuk menghadapi situasi global yang kita tidak bisa kendalikan. Lalu bagaimana kita membangun kekuatan di dalam diri supaya kita tidak cengeng, cuman Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ada sesuatu yang harus kita perbuat gitu loh, membangun ketahanan, kekuatan batin gitu. Itu yang akan Romo Moko ajarkan kepada kita. Supaya kita tuh dalam situasi apapun, kita bisa tetap tenang, damai, dan dapat melakukan segala sesuatunya, melihat segala sesuatunya dengan lebih tepat. Sehingga kita tidak salah ambil keputusan. Dan kita walaupun dalam situasi apapun, kita bisa menjadi berkat buat sesama. Di Romo ini menggambarkan bahwa bagaimana seperti pohon yang dalam masa kekeringan, dia tuh tidak terus mengakar ke dalam, terus menembus bebatuan, mencari sumber air kehidupan, dan membuat akarnya tuh bertambah melebar dan besar, sehingga pada saat musim hujan tiba, dia sudah siap untuk berbuah, untuk mengembangkan dahannya dan sebagainya untuk menjadi tempat berteduh buat orang lain. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Repex ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita nonton video ya, kalau dengerin kita kan mungkin agak-agak random gitu ya. Boleh tolong dibantu diputarkan videonya.
Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Kesulitan, tantangan, masalah yang selalu datang silih berganti di tengah situasi global maupun nasional yang penuh ketidakpastian. Maka kita perlu kembali ke akar iman kita dan mencari sumber kekuatan. Baik. Ya, karena ada sedikit masalah teknis, suara dari video tidak keluar. Kita harus kembali ke akar iman kita, mencari sumber kekuatan dari Tuhan. Jadi dalam berusaha, berbisnis, kita seringkali yang namanya usaha itu, pengusaha ya pasti jelas satu hal, ketidakpastian ya. Banyak hal yang tidak pasti di dalam usaha. Hari ini saya lihat dolar udah 15.000 something, kita nggak tahu akan sampai kapan gitu. Jadi ketika itu terjadi, ketika beban hidup itu terjadi lebih lagi, maka bukannya kita akhirnya cari dukun, kita akhirnya harus semakin mengakar, semakin mencari ke dalam iman kita kepada Tuhan Allah kita. Jadi seperti ini, bagaikan sebatang pohon ya di musim kemarau yang akan semakin dalam mencari air, semakin dalam lagi mencari Tuhan. Dan itu kenapa kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung bersama Rekoleksi Pengusaha Eksekutif dan Profesional Katolik di Hotel Merlin Park, Jakarta. Dengan tema Building Resilience. Hidup ini selalu ada saja kesulitan, tantangan, masalah yang selalu datang silih berganti di tengah situasi global maupun nasional yang penuh ketidakpastian. Maka, kita perlu kembali ke akar iman kita dan mencari sumber kekuatan, yaitu Tuhan Allah kita. Bagaikan sebatang pohon di musim kemarau yang akan melebarkan dan menancapkan akar-akarnya semakin dalam untuk mencari air. Dalam Repex, yaitu Rekoleksi Pengusaha, Eksekutif dan Profesional Katolik diajak untuk bergabung pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di Hotel Merlin Park, Jakarta. Dengan tema Building Resilience with God, membangun ketahanan bersama Tuhan. Bersama dengan narasumber kita, Romo Triatmoko SY, dengan sharer Krisnanda Andika Svana dan Dr. Meta Melvina. Para saudara, dalam Repex kali ini yang mengambil tema
Building Resilience with God, kita akan belajar bersama untuk menjadi murid-murid Tuhan yang tahan uji, tidak gampang patah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan kehidupan. Kita tetap bisa menjadi rasul-rasul pembawa harapan bagi banyak orang di tengah masa yang tidak mudah ini. Hadirlah dalam refleks ini dan kita akan menerima anugerah-anugerah kekuatan iman dan harapan itu. Kau telah mengubah ratapanku menjadi tarian. Berdasarkan Mazmur 30 ayat 11. Betapapun suka duka kehidupan ini, betapapun ratapan tangisan hidup yang kita alami dalam hidup kita, mari kita ubah ratapan itu menjadi sukacita. Segera daftarkan diri Anda. Tunggu apa lagi? Sekarang ya. Sabtu 8 Oktober 2022 dari jam 8.30 sampai sore. Nanti kita tunggu pendaftaran dari Bapak Ibu sekalian. Dapat menghubunginya nanti saya akan menitip di WAG, boleh Pak? Link pendaftarannya. Baik, apalagi Bro? Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Ibu Teresia dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Sudah, demikian pengumuman sudah selesai, silakan dilanjut. Bapak Ibu, mohon maaf ada tambahan pengumuman sedikit. Di tanggal 2 November kita akan mengenang dan mendoakan arwah seluruh orang beriman. Tapi di Perhimpunan Perduki akan mengadakan acara di tanggal 5 November, itu berlayar bersama Perhimpunan Perduki sambil menabur bunga untuk mengenang dan mendoakan keluarga kita, sahabat kita. Mari Bapak Ibu yang mau bergabung bisa mendaftar kepada saya atau kepada Ibu Teresia. Biayanya itu 1.250.000. Tempat terbatas hanya untuk 100 orang. Di Kepulauan Seribu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumumannya, juga berita dari Sepex ya. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita untuk doa penutup. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami pada malam hari ini. Engkau memberkati pujian penyembahan, Engkau memberkati pewartaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Ibu Dewi Anggraini, berkati keluarganya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, tambahkanlah hikmat kebijaksanaan di dalam hidupnya. Juga kami Tuhan, kami mohon Tuhan, sertailah kami selalu. Kami mau seperti Yesus, kami mau mengikuti Yesus dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Semuanya yang baik Tuhan Yesus lakukan, pengorbanannya dan juga kasihnya, belas kasihannya, dan semua yang Yesus lakukan.
kami akan mengikutinya, dan kami pada akhirnya kami boleh memiliki karakter Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bukan hanya mengikuti, tapi kita harus meniru perbuatan Yesus dan perkataan Yesus. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Kita harus mengikuti Yesus dan meniru teladan Yesus. Jangan berbalik arah lagi, terus mengikuti Yesus. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.